pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita ingin sungguh-sungguh menyadari bahwa seberapa rohaninya pun kita, bila kita sudah melewati penderitaan yang panjang, kita mulai bisa mempertanyakan, benarkah Tuhan itu menyertai hidup saya? Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai hidup kami semua Tuhan. Terasa atau tidak terasa, kami tahu Tuhan ada di sini. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 6. Matius 11 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Akunya Yesus. Amin. Saudara pemirsa, datang dari mulut siapa? Pertanyaan-pertanyaan, benarkah engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Dari Yohanes Pembaptis yang dulu menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sehingga murid-muridnya ikut dia. Itu kebanyakan murid-murid Yesus itu murid Yohanes Pembaptis. Dia tahu diri karena dia disebut sebagai pendahulu, ya, atau forerunner-nya Tuhan Yesus. Kenapa dia sampai begitu? Oleh karena dia
berlama-lama ditangkap oleh Raja Herodes, karena dia berani menegur Raja Herodes. Dan ingat, setiap perbuatan kita, terutama para hamba Tuhan, ada konsekuensinya. Mungkin orang pada waktu itu bilang, Yohanes Pembaptis ini tidak berhikmat. Oh, jangan bilang begitu, saudara sekalian. Dia berani menyuarakan kebenaran, seperti kita juga di negara kita. Kalau kita berani menyuarakan kebenaran, memang ada banyak resikonya. Ada orang yang tidak senang. Tetapi penderitaan yang berkepanjangan membuat Yohanes Pembaptis, bukan hanya Yohanes Pembaptis, saudara sekalian, kita sekalian juga, kalau kita didera oleh bermacam-macam penyakit dan masalah seperti Rasul Paulus misalnya, ya, kita kadang-kadang ada waktunya di mana kita mempertanyakan penyertaan Tuhan itu di mana. Kalau sudah melihat saya di sini sekarang, masih bisa tersenyum, sudah tidak tahu bagaimana pergumulan saya. Sekarang sudah pakai tongkat. Saya baru, tanda kutip, baru akan berumur, sebentar lagi akan berumur 70 tahun. Dan tidak ada satu orang pun saudara saya yang kemudian berumur 70 tahun. Saya anak nomor 8, saudara sekalian. Hanya ada satu adik yang nomor 9. Ya, saya harap dia menyaksikan program ini. Tidak ada yang mereka pakai tongkat. Kenapa? Saya dari bayi sudah kena sakit malaria, sampai Tuhan angkat sakit malaria itu waktu umur saya 50 tahun. Kemudian 15-16 tahun terakhir ini, dari tahun 2008 saya didera oleh penyakit diabetes. Tetapi saya tahu diri, saudara sekalian. Mengapa? Tuhan mengajar saya untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang boleh terjadi dalam tubuh hambanya ini, Samuel Jalil, yang bisa terjadi kepada saya kalau tidak diizinkan oleh Bapakku yang di surga. Keyakinan itu membuat saya tetap bisa melayani Tuhan. Saya masih bisa berkhotbah sampai 1 jam, saudara sekalian. Walaupun sekarang berkhotbah pun, kalau sudah lihat siaran langsung saya punya, saya duduk, ya, duduk di depan mimbar, di belakang mimbar, maaf, dan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya tidak pernah mempertanyakan, sungguh-sungguh tidak pernah mempertanyakan Tuhan itu di mana. Karena saya tahu dia ada di sini sekarang. Ya, karena dia janji kepada saya dalam Matius pasal 28 ayat yang ke 20 bagian B. Lihatlah, aku ada beserta dengan kamu pada segala hari sampai kesudahan dunia. Kalau pasal katakan pada segala hari, ya hari hujan, hari panas, Tuhan ada di sini. Saya sakit atau sehat, Tuhan ada di sini. Memang saya terus berdoa, Tuhan, sembuhkanlah kaki saya ini sebagai akibat dari diabetes ini. Sembuhkan mata saya. Saudara tahu, saya baru operasi mata tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, terus awal tahun yang lalu, saya dioperasi mata, dua mata saya ini sudah dikupas dari sakit katarak. Dan sudah tahu, sakit katarak saya itu amat sangat serius, karena tidak bisa kelihatan. Ini bukan yang kayak merah dari sini, bukan. Tapi katarak bening. Hanya dokter spesialis mata yang bisa melihatnya. Dan yang sebelah kanan ini sudah hampir buta, saudara sekalian. Karena sudah menutupi hampir seluruh mata saya. Karena itu saya baca waktu itu dengan kaca pembesar. Saya mengeluh? Tidak boleh mengeluh. Oleh karena saya katakan tadi, tidak ada sesuatu yang boleh terjadi pada saya sebagai hambanya, sebagai anaknya, di luar pengetahuan Bapakku yang di surga. Oleh karena itu,
pesan firman Tuhan hari ini, seburuk apapun yang kita alami, sehebat apapun badai yang menerpa kita, sebesar apapun masalah penyakit yang mendera kita, kita ingat satu hal. Mari katakan bersama dengan saya, bahwa tidak boleh ada sesuatu yang terjadi pada saya kecuali ada izin dari Bapakku yang di surga, seperti yang terjadi pada Ayub. Itu yang saya akan alami nanti pada waktu akhir perjalanan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan mau menolong kami semua supaya tidak boleh ada kata-kata yang meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Buat kami percaya seperti yang hamba katakan tadi, Tuhan, bahwa tidak boleh ada sesuatu yang terjadi pada hidup saya, hidup hamba-Mu ini, kecuali ada izin dari Bapakku yang di surga. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.